Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah pulau besar di Indonesia. Masa lampau Indonesia sangat kaya raya. Hal ini dibuktikan oleh informasi dari berbagai sumber kuno. Dan Indonesia memiliki 7 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Yang pertama adalah Pulau Sumatera atau Pulau Emas. Dalam berbagai prasasti, Pulau Sumatera disebut dengan nama Sanskerta Suwarna Dwipa yang berarti Pulau Emas, atau Suwarna Bumi yang berarti Tanah Emas. Nama-nama ini sudah dipakai dalam naskah-naskah India sebelum Masehi. Sumatera juga dikenal sebagai Pulau Andalas. Pada masa dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir atau sekitar 1567 sebelum Masehi sampai dengan 1339 sebelum Masehi, di pesisir barat Pulau Sumatera telah ada pelabuhan yang ramai dengan nama Barus. Barus diperkirakan sudah ada sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Barus dikenal karena merupakan tempat asal kapur barus. Ternyata kamfer atau kapur barus digunakan sebagai salah satu bahan pengawet mumi Fir'aun Mesir kuno. Di samping Barus, di Sumatera terdapat juga kerajaan kuno lainnya. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membina negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Opir. Kemungkinan Opir berada di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat Gunung Opir. Gunung Opir dikenal juga dengan nama Gunung Talamau yang merupakan salah satu gunung tertinggi di Sumatera Barat yang terdapat di daerah Minangkabau. Menurut sumber kuno, dalam kerajaan itu terdapat pegunungan yang tinggi dan mengandung emas. Konon pusat kerajaan Minangkabau terletak di daerah tengah-tengah galian emas. Emas-emas yang dihasilkan kemudian diekspor dari sejumlah pelabuhan seperti Kampar, Indragiri, Pariaman, Tikus, Barus, dan Pedir. Di Pulau Sumatera juga terdiri kerajaan Sriwijaya yang kemudian berkembang menjadi kerajaan besar pertama di Nusantara yang memiliki pengaruh hingga ke Thailand dan Kamboja di utara hingga Maluku di timur. Yang kedua adalah Pulau Jawa atau Pulau Padi. Dahulu Pulau Jawa dikenal dengan nama Jawa Dwipa. Jawa Dwipa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pulau Padi dan disebut dalam epik Hindu Ramayana. Epik itu mengatakan Jawa Dwipa dihiasi 7 kerajaan, pulau emas dan perak, kaya dengan tambang emas. Sebagai salah satu bagian paling jauh di bumi, ahli geologi Yunani Ptolemeus juga menulis tentang adanya negeri emas dan negeri perak dan pulau-pulau lain, antara lain Pulau Labadlu yang berarti Pulau Padi. Ptolemeus menyebutkan di ujung barat Pulau Labadlu atau Jawa Dwipa terletak Agrire atau kota perak. Kota perak itu kemungkinan besar adalah kerajaan Sunda kuno, Salaka Negara, yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Salaka Negara yang dalam bahasa Sunda atau Sanskerta disebut juga Raja Tapura. Salaka artinya adalah perak, sedangkan Nagara artinya adalah kota, sehingga Salaka Negara banyak yang ditafsirkan sebagai kota perak. Di Pulau Jawa ini juga berdiri beberapa kerajaan besar seperti Majapahit. Kerajaan Majapahit tercatat sebagai kerajaan terbesar di Nusantara yang berhasil menyatukan Kepulauan Nusantara meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Dalam catatan Wang Taiyuan, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, burung kakak tua. Mata uang dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan kunjungan biarawan Roma pada tahun 1321, Ordorico da Pordenone menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Menurut beberapa pakar, pulau tersebut di dunia adalah Pulau Jawa. Hal ini sangat masuk akal
karena Pulau Jawa mempunyai konsentrasi gunung berapi yang sangat tinggi. Banyak gunung berapi aktif di Pulau Jawa. Gunung inilah yang menyebabkan tanah di Pulau Jawa sangat subur dengan kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Raffles, pengarang buku The History of Java, merasa takjub pada kesuburan tanah Jawa yang tiada tandingannya. Yang selanjutnya adalah Kepulauan Sunda Kecil, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yaitu kepulauan wisata. Ptolemeus juga menyebutkan ada 3 buah pulau yang dinamai Sunda yang terletak di sebelah timur Hindia. Berdasarkan informasi tersebut, ahli-ahli ilmu bumi Eropa menggunakan kata Sunda untuk menamai wilayah dan beberapa pulau di timur India. Sejumlah pulau yang kemudian terbentuk dari dataran Sunda diberi nama dengan menggunakan istilah Sunda pula, yakni Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Besar ialah himpunan pulau besar yang terdiri dari Sumatera, Jawa, Madura, dan Kalimantan. Sedangkan Kepulauan Sunda Kecil meliputi gugusan Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Daerah Kepulauan Sunda Kecil ini dikenal sebagai daerah wisata karena keindahan alamnya yang sangat menakjubkan. Sejak dulu telah ada yang berwisata ke daerah ini. Perjalanan RSI Markandia sekitar abad 8 dari Jawa ke Bali telah melakukan perjalanan wisata dengan membawa misi-misi keagamaan. Demikian juga Empu Kuturan yang mengembangkan konsep Trisakti di Bali datang sekitar abad 11. Pada tahun 1920, wisatawan dari Eropa mulai datang ke Bali. Bali di Eropa dikenal juga sebagai The Island of God. Di tempat lain di Kepulauan Sunda Kecil, tepatnya di daerah Nusa Tenggara Barat, dikenal dari hasil ternaknya berupa kuda, sapi, dan kerbau. Kuda Nusa Tenggara sudah dikenal dunia sejak ratusan tahun silam. Pada abad 13 Masehi, Nusa Tenggara Barat telah mengirim kuda-kuda ke Pulau Jawa. Nusa Tenggara Barat juga dikenal sebagai tempat pariwisata raja-raja. Raja-raja dari Kerajaan Bali membangun Taman Narmada pada tahun 1727 Masehi di daerah Pulau Lombok untuk melepas kepenatan sesaat dari rutinitas di kerajaan. Daerah Sunda Kecil yang tidak kalah kayanya adalah Nusa Tenggara Timur, karena di daerah ini terdapat kayu cendana yang sangat berharga. Cendana adalah tumbuhan asli Indonesia yang tumbuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cendana dari Nusa Tenggara Timur telah diperdagangkan sejak awal abad Masehi. Sejak awal abad Masehi, banyak pedagang dari wilayah Indonesia bagian barat dan Cina berlayar ke berbagai wilayah penghasil cendana terutama di Nusa Tenggara Timur.